ビデオの音が小さい場合は、調整してください。ありがとうございました。Hai cuy, kembali lagi sama gua WRD ID. Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini gua akan menjelaskan jalan cerita pada film Mortal Kombat yang rilis pada tahun 1995. Nah, Mortal Kombat ini adalah film aksi dan bela diri fantasi Amerika yang ditulis oleh Kevin Rooney, kemudian disutradarai oleh Paul W.S. Anderson. Film Mortal Kombat ini diadaptasi dari serial permainan pertempuran, yang dimana di dalam film ini menceritakan tentang 3 ahli bela diri yang dipanggil ke Pulau Misterius untuk bersaing dalam sebuah turnamen yang diikuti oleh petarung-petarung hebat seluruh dunia. Tetapi ada baiknya jika kalian bantu gua dengan subscribe, like, dan komen pada video ini. Oke, intro. Pada awal film, kita akan diperlihatkan tentang sosok penyihir jahat yang bernama Mr. Seng. Yang dimana si Mr. Seng ini akan mengumpulkan semua petarung hebat dunia untuk mengikuti acara turnamen yang telah dibuatnya. Yang dimana ia bertujuan agar orang yang mengikuti turnamen tersebut akan dikalahkan olehnya, lalu diambil rohnya untuk menambahkan kekuatannya. Dan dimulai target pertamanya kepada pemeran utama yang bernama Liu Kang, yang dimana ia dihantui oleh Mr. Seng untuk membalas dendam tentang kematian adik kandungnya. Kemudian Sonya Blade yang dijebak untuk membalas dendam kematian kerabatnya. Selanjutnya ada Johnny Cage yang juga dijebak oleh Mr. Seng dengan cara menyamar sebagai gurunya, lalu memberikan undangan turnamen. Kemudian scene berpindah kepada Liu Kang yang akan meminta izin kepada sang kakek untuk mengikuti turnamen. Tetapi hal itu dicegah karena tujuan Liu Kang adalah balas dendam, bukan menyelamatkan dunia. Lalu Liu Kang menjelaskan bahwa turnamen itu sangat kecil, tidak akan mungkin menentukan nasib dunia. Tak lama dari perdebatan antara Liu Kang dan kakeknya, dia didatangi oleh seorang dewa petir yang bernama Raiden untuk memberitahu bahwa turnamen tersebut adalah turnamen besar yang akan menentukan kehidupan dunia selanjutnya. Karena mendengar itu, kemudian Liu Kang kesal dan pergi, walaupun tidak diizinkan oleh sang kakek. Singkat cerita, kemudian mereka bertiga dipertemukan dengan Mr. Seng yang memperkenalkan prajuritnya yang bernama Sub-Zero dan Scorpion, yang dimana Sub-Zero dapat membuat semua benda menjadi es dan Scorpion dapat mengeluarkan benda dari tangannya. Tak lama dari itu, Raiden datang menyerang Sub-Zero dan Scorpion dengan kekuatan petirnya dan mengatakan bahwa hal itu membuat petarungnya ketakutan dan dilarang sebelum turnamen dimulai. Kemudian Mr. Seng meminta maaf dan meninggalkan mereka. Setelah kejadian itu, Raiden mengatakan bahwa keberadaan mereka bertiga adalah sebuah perjalanan misi suci untuk menyelamatkan dunia melewati turnamen Mortal Kombat. Karena turnamen siap dimulai, kemudian mereka dibawa ke sebuah pulau terpencil, lalu dijamu makan malam. Dan tak lama dari itu, acara pertandingan dibuka oleh Sub-Zero yang memeragakan kekuatannya dengan mengalahkan musuhnya menggunakan kekuatan es batunya.
Setelah acara selesai, mereka bertiga berjalan membuntuti Mr. Seng. Lalu mereka mendengar semua perkataan dan rencana Mr. Seng yang akan membunuh mereka bertiga. Kemudian mereka ketahuan dan dibantu lolos oleh seorang wanita cantik yang bernama Kitana. Keesokan harinya, pertarungan dalam turnamen dimulai dengan diawali oleh Liu Kang, yang dimana setiap pertarungan selesai, yang akan kalah akan diambil rohnya untuk menjadi budak Mr. Seng. Kemudian Liu Kang diberikan lawan lagi, yaitu Kitana, yang dimana Kitana ini adalah orang yang tidak merelakan jika Mr. Seng nanti akan menguasai kerajaan alam semesta, karena Mr. Seng akan menggantikan posisi ayahnya, yaitu seorang kaisar. Lalu putri kekaisaran ini yang bernama Kitana, di sela-sela pertarungannya, dia memberikan kisi-kisi untuk menyelamatkan alam semesta dari genggaman Mr. Seng, yaitu dengan menggunakan elemen kehidupan. Karena Mr. Seng mengetahuinya, lalu Mr. Seng memberhentikan pertarungannya dan kecewa kepada Kitana. Kemudian Mr. Seng menggantikan Liu Kang, yaitu melawan Sub-Zero. Kemudian pertarungan dilanjutkan dengan Johnny Cage melawan Goro. Oke, karena si Goro yang diandalkan oleh Mr. Seng telah kalah, lalu dia membawa Sonya untuk menjadikan lawan terakhirnya di final nanti, karena dia pikir Sonya adalah lawan yang terlemah. Oke, gue kasih penjelasan dikit coy. Jadi ini adalah laga turnamen ke-10-nya yang dibuat oleh Mr. Seng. Nah, yang ke-10 ini Mr. Seng di final harus melawan manusia. Kalau menang, dia bisa memimpin kekaisaran dan mengambil alih kehidupan manusia. Karena manusia udah terlibat dalam turnamen Mortal Kombat yang dibuatnya. Sampai sini paham kan? Oke, lanjut. Saat pertarungan Sonya ingin dilaksanakan, kemudian para pendekar dari dunia manusia membuka penyamarannya. Karena semua sudah terlanjur di sana, lalu Mr. Seng menantang Johnny Cage untuk melawannya. Tetapi dibantah oleh Liu Kang yang akan menantangnya dan mengatakan, "Aku Liu Kang, keturunan Kung Lao. Aku menantangmu. Wani ora, anjay." Saat Liu Kang melawan Mr. Seng yang sudah hampir kalah karena kebanyakan kena pukulan sampai mulutnya berdarah, kemudian dia mengeluarkan jurus pembangkit jiwa dari semua petarung yang telah dia ambil. Ya, namanya juga Liu Kang pemeran utama ya gak mungkin kalah ya kan. Dan gak lama dari itu, dengan ilmu penyihirnya si Mr. Seng merubah bentuk menjadi adik kandungnya Liu Kang. Kemudian ranjau pun menyala. Tapi Liu Kang tidak semudah itu untuk ditipu. Lalu Mr. Seng dikalahkan oleh Liu Kang dengan cara mendorongnya dengan tenaga dalam ke ranjau itu. Kemudian Mr. Seng mati dan merubah menjadi tengkorak
Lalu para roh jiwa yang diambilnya telah keluar dengan tenang, dan Liu Kang bertemu dengan roh adiknya untuk terakhir kalinya. Chan, go in peace, my brother. Setelah semua itu, kemudian mereka pulang dan mereka didatangi oleh kaisar dari luar negeri yang menyuruhnya untuk tunduk oleh kekaisaran. Kemudian mereka tidak takut dan tamat filmnya coy. Oke, kelanjutan dari cerita ini akan gue buat di video selanjutnya. See you.